Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Hari ini kelas 12 bertemu kembali dengan Ibu dalam layanan bimbingan dan konseling. Sebelum dimulai layanan BK ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Amin. Baik anak-anakku, tema layanan BK kali ini mengenai mau kemana setelah lulus SMA atau MA. Tujuannya di sini supaya kalian memiliki pilihan karir yang pasti begitu ya setelah kalian lulus MA. Kemudian langsung saja ke materi utama, yaitu setelah lulus SMA atau MA itu kalian mau kemana ya gitu, atau saya mau kemana ya gitu ya. Nah, di sini setelah lulus MA itu ada beberapa pilihan. Yang pertama nih, pilihannya kuliah bisa di perguruan tinggi. Kemudian yang kedua bisa mengikuti kursus atau training. Yang ketiga kalian bisa mengikuti atau bisa memilih bekerja atau berwira swasta. Nah, berbicara mengenai kuliah di perguruan tinggi, tentunya banyak sekali hal yang bisa dipilih karena tentunya berbeda pemilih kuliah di perguruan tinggi dengan di MA begitu ya. Kalau di MA hanya ada beberapa jurusan, sementara kalau di perguruan tinggi ada beberapa jurusan yang bisa dipilih ya. Di antaranya ilmu sains, ilmu teknik, ekonomi, sosial politik, pertanian, kesehatan, kemudian jurusan agama dan lain sebagainya. Kemudian kalau kalian tidak kuliah atau mau bekerja, kalian bisa memilih terlebih dahulu kursus ataupun training ya. Kemudian yang ketiga bekerja atau berwirausaha gitu ya. Kemudian berikutnya, nah ini ada skemanya. Setelah kalian lulus MA itu, kalau lulus kalian bisa pilih kuliah di perguruan tinggi atau kursus. Kalau tidak lulus ya tentunya mengulang, tapi insya Allah selama kalian mengikuti pembelajaran dengan baik, dengan lancar, tugas dikumpulkan, bisa mengikuti aturan-aturan yang di Mandua, insya Allah kalian bisa lulus gitu ya, sehingga kalian nanti bisa memilih kuliah di perguruan tinggi mau negeri ataupun swasta, ataupun bisa mengikuti kursus atau training gitu ya. Berikutnya nih, ada beberapa pertanyaan yang biasanya terlintas dalam benak kalian, benak kita semua gitu ya. Kalau mau kuliah misalkan, nah ini hal yang biasanya ya dipertanyakan. Yang pertama apa ya program studinya yang diminati oleh kalian terkait dengan kalau kalian nanti mau kuliah di mana ya saya itu, kemudian apa yang cocok dengan diri saya gitu ya, cita-cita saya apa ya, kemudian prospek masa depannya bagaimana ya kalau saya memilih perguruan tinggi ini, kemudian kuliahnya di mana ya, di daerah saya ataupun di luar begitu ya, di daerah Garut sendiri, di daerah saya sendiri, ataupun di luar Garut misalkan gitu ya, di universitas gitu ya, ataupun di mana. Kemudian biar sukses masuk ke perguruan tinggi itu bagaimana ya caranya. Nah ini banyak hal. Kemudian yang kedua, kalau mau kursus atau trainingnya training apa, tempatnya di mana begitu ya, berbayar apa tidak gitu ya. Kemudian kiat-kiatnya seperti apa, kalau saya bisa kursus yang sesuai dengan diri saya, minat saya apa ya begitu ya. Kemudian yang ketiga nih, kalau mau kalian masuk dunia kerja, kalau mau kerja sama harus punya bekal dulu ya, bagaimana cara melamar pekerjaan itu gitu ya. Kemudian sumber pekerjaannya didapat dari mana gitu ya. Kemudian bagaimana supaya saya mudah gitu ya memperoleh pekerjaan tersebut. Nah itu biasanya beberapa pertanyaan yang sering terlintas. Berikutnya ini misalkan kalau mau kuliah, kenapa ya saya harus kuliah? Dan di sini intinya kenapa kita harus kuliah itu, meskipun orang tua kalian misalkan tidak mengizinkan atau ada selisih paham dengan orang tua terkait dengan perbedaan pilihan studi lanjut misalkan begitu ya. Dan di sini dengan kuliah nanti insya Allah kita bisa memiliki wawasan yang lebih banyak, lebih luas gitu ya, mindset bisa lebih baik. Kemudian kita punya sikap mental yang baik, dibekali dengan kemampuan atau hard skill dan soft skill gitu ya, keterampilan begitu ya. Kemudian dengan kuliah juga kita bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Kemudian kita bisa mengarahkan diri gitu ya ke hal-hal yang lebih spesifik ketika kita punya bekal kuliah begitu ya. Nah itu diantaranya. Kemudian
ini nanti bisa dipelajari ya. Nah ini kalau mau kursus gitu ya, kursus itu apa sih gitu, emang zaman sekarang masih ada lembaga kursus misalkan. Nah justru ada begitu ya, kalau kalian nanti pilih-pilih gitu ya, bisa dibuka googling misalkan di internet itu terkait dengan kursus atau pelatihan itu apa, atau nanti ada informasi-informasi dari layanan BK dari ibu gitu ya, terkait dengan kursus di mana, kursus seperti apa gitu ya, jangka waktunya berapa lama, biayanya berapa dan lain sebagainya. Nah itu ya, ini kursus itu supaya kalian punya keterampilan yang lebih, atau punya keterampilan supaya untuk mempersiapkan diri kalian nanti untuk bekerja. Nah ini juga bekerja sama ya, kenapa sih kita harus bekerja? Nah ini bekerja itu kan sebetulnya wajib untuk kita sebagai manusia, karena kita wajib berikhtiar begitu ya, mau laki-laki mau perempuan, kita bisa menyalurkan bakat yang kita miliki. Nah ini ya, justru di zaman sekarang banyak sekali pekerjaan yang bisa diperoleh gitu ya, mau bekerja online gitu ya, ataupun secara seperti biasa misalkan gitu, itu sebetulnya banyak sekali gitu ya. Nah ini ya, kalau pilihan hidup berkeluarga sebetulnya ini bukan pilihan karir, ini pilihan hidup saja. Misalkan kalau kalian pilihannya nanti mau menikah dan lain sebagainya, itu memang pilihan hidup kalian, tapi harus diingat bahwa kalian lebih baik menikah di usia yang sudah cukup secara umur begitu ya, secara mental juga sudah cukup. Makanya pemerintah mencanangkan di usia 21 warganya harus warganya mulai bisa untuk menikah. Nah itu bisa dipertimbangkan kembali oleh kalian begitu ya. Nah berikutnya ini ada tugas ya anak-anak, mohon maaf bukan membebani gitu ya. Nah ini tugas kelompok nih, pas kelompok nanti ini dibaca ya tugasnya. Kelompok 1 tentang pilihan studi kuliah apa yang harus dipersiapkan. Kelompok 2 pilihan kursus atau pelatihan. Kelompok 3 kelompok bekerja atau berwira swasta. Kelompok 4 kuliah sambil bekerja. Kelompok 5 pilihan menikah atau berkeluarga. Nah ini ya, silahkan didiskusikan dengan kelompoknya, kemudian nanti dibikin videonya dan diupload ke YouTube ya, nanti linknya dikasih ke ibu. Nah itu saja ya untuk hari ini, semoga kalian mendapatkan manfaat dari layanan BK hari ini mengenai pilihan karir gitu ya, kemana setelah lulus MA, mau kuliah, mau bekerja, atau mau kursus begitu ya. Jangan lupa kemudian kalau kalian tidak paham, kalian bisa ditanyakan ke ibu ya via WhatsApp dan yang lainnya. Nah mungkin itu saja dari ibu tentang layanan BK kali ini, mudah-mudahan ada banyak manfaatnya. Terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.